Belilah perusahaan yang memperkaya seluruh pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pejabat atau pemilik perusahaannya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan ya. Untuk kali ini saya mau bahas saham request nih ya, BSSR. Nah, jadi kalau teman-teman ada saham request langsung segera tulis di kolom komentar ya supaya nanti kita bahas, kita jadwalin bareng-bareng ya. Oke, kita lihat kinerjanya di 2025 Q3 apakah menarik atau tidak ya. Oke, kita disclaimer dulu. Jadi video ini disusun oleh saya, Edwin, dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi si materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum ya, bukan rekomendasi investasi dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hold saham dibahas ya BSSR. Jadi setiap keputusan investasi sepenuhnya jadi tanggung jawab masing-masing teman-teman ya. Jadi do your own research, silahkan analisis lebih lanjut kalau memang si BSSR ini menarik ya. Jangan jadikan analisis ini sebagai analisis yang utama. Oke, jadi untuk melihat BSSR nih, saya perlu 3 kriteria utama gitu. Syarat yang pertama itu harus bagi dividen. Ya, kenapa perusahaan itu harus bagi dividen? Karena perusahaan yang bagi dividen adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya gitu. Jadi keuntungan itu nyata, nggak cuma untung di atas kertas aja ya. Jadi keuntungannya itu dibagikan kepada kita, pemegang sahamnya ya, real gitu, ada nilai tambah. Nah, maka perusahaan yang bagi dividen itu memperkaya seluruh pemegang sahamnya. Nah, kalau dia nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut hanya memperkaya pejabat atau owner perusahaannya yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi ya. Dan teman-teman harus tahu ya, kalau top manajemen, komisaris dan direksi gajinya ratusan juta setiap bulan ya. Jadi kalau mereka mengelola asal-asalan, nggak profesional, harga sama turun terus, ya mereka udah nyaman, enak gitu ya, ratusan juta tiap bulannya pasti masuk kantong. Sedangkan kita gimana ya, kita sih gimana nasib aja ya, bagi dividen juga belum tentu, capital gain harganya naik juga belum tentu ya. Jadi memang penuh ketidakpastian. Maka kenapa kita di awal tuh memang harus hati-hati dalam memilih perusahaan ya. Nah, perusahaan yang bagi dividen itu biasanya punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau kondisi bisnisnya nggak sehat gitu ya, rugi melulu, harus kasih susah, terus apa utangnya terlalu besar, ya dia nggak akan bisa bagi dividen gitu, karena perusahaan akan mengutamakan survival dulu ya. Jadi makanya teman-teman kalau udah tahu nih ada perusahaan yang bagi dividen rutin, punya kondisi bisnis yang sehat, pastiin teman-teman tuh beli di bawah nilai wajarnya ya. Jadi jangan beli ketika harganya di pucuknya di harga yang super premium, jangan. Nanti akan takutnya rawan koreksi ya, begitu rawan koreksi, takutnya floating loss, takutnya nanti apa yang nggak mau cut loss gitu, terus jadinya nyangkut gitu ya, nggak tahu kapan dijemput. Maka teman-teman sebelum berinvestasi ya gunakan akal sehat Anda gitu. Jadi kita jangan FOMO ya, yang penting tuh jangan FOMO, jangan ikut-ikutan orang ya, hati-hati terhadap berita, isu, rumor, hati-hati terhadap rekomendasi, terhadap pendapat analis, dan juga hati-hati gitu, jangan percaya sama saya ya. Teman-teman harus analisis sendiri, harus punya alasan yang kuat kenapa beli saham tersebut ya. Maka kenapa dalam berinvestasi kita perlu pegang prinsip ya, harus sabar dan berorientasi jangka panjang ya. Kita nggak bisa mengharapkan keuntungan tuh yang sebesar-besaran dalam jangka sesingkat-singkat ya, tempo sesingkat, nggak bisa itu ya. Jadi perlu waktu, dan kita harus fokusnya pada value ya. Kita hitung dulu value-nya di awal ya, dengan metode valuasi yang biasa teman-teman gunakan. Baru setelah itu kita tentukan entry price-nya di berapa ya. Nah, kenapa ini harus pegang gitu ya prinsip ini? Karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang, nggak jangka pendek ya. Jadi kalau jangka pendek, nggak akan ada hubungan antara harga dengan kinerja. Ya, jadi perusahaan yang buruk harganya digoreng naik gitu ya. Jadi banyak investor perancing masuk, lalu kembali lagi perusahaan yang buruk nanti harganya juga akan turun lagi. Itu akan jatuh lagi dan akhirnya meninggalkan banyak investor menyangkut di harga atas ya. Syukur-syukur kalau bisa keluar ya, dan berani cut loss. Tapi kalau enggak, nunggu dijemput ya alhasil bingung juga ya gitu. Jadi kita menerkan nanti akhirnya marah-marah, trauma investasi saham, dan bilang investasi saham tuh nggak benar ya, padahal ya mungkin pendekatannya salah gitu ya. Jadi memang kita ya jangan sampai jadi saham jangan sampai kita jadi investor yang seperti itu ya. Oke, jadi untuk si BSSR nanti kita lihat ya laporan keuangannya, kita analisis dari sudut pandang saya ya, ingat sudut pandang saya. Jadi ini hanya sebagian kecil dari fundamental dan hanya menilai kinerja masa lalu. Ingat ya, kinerja masa lalu sampai 2025 Q3. Jadi yang sekarang berjalan, kuartal Q4 sekarang berjalan, sampai tahun depan gimana? Silahkan ya, saya nggak tahu gitu. Teman-teman yang proyeksikan sendiri aja ya, gimana prospeknya ke depan, cerah atau enggak ya. Nah, makanya kita memang sekali lagi hanya fokusnya di laporan keuangan ya, bukan pada harga sahamnya. Nah, kenapa gitu ya, saya ini penting gitu ya baca laporan keuangan, karena laporan keuangan itu nanti akan bercerita tentang kondisi perusahaannya ya, lagi sehat atau lagi sakit ya. Nah, ini nanti kita data-datanya si laporan keuangan nanti akan dipindahkan ke Excel seperti ini, dan teman-teman bisa dapat ya, ini gratis kok gitu ya. Jadi nggak usah bingung ya, teman-teman bisa download gratisnya, linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin ya. Kalau mau gitu ya, silahkan download gratis. Oke, sebelum bahas ya, saya mau minum dulu ya sebentar ya.
hari ini saya nyaman ya, maksudnya pemulihan saya udah semakin baik ya, jadi tenggorokan saya lebih enak, ngomong juga batuknya sedikit sekali ya gitu ya, mudah-mudahan besok udah bisa sembuh total gitu. Oke, kita lihat BSSR ya. BSSR ini selalu cek kolom info dulu ya. Kolom info nih ya, USD ini masih juta ya, ganti dulu yuk. Ganti dulu USD. Oke ya, untuk BSSR yang dicek pertama adalah riwayat pembagian dividen ya, checklist saya yang pertama. Nah, untuk pembayaran dividennya si BSSR ini menarik ya, karena dia rata-rata untuk setahun tuh hampir 1-2 kali bagi dividen. Nah, ini menarik. Ya, dan untuk tahun buku 2025 dia udah bagi dividen interim nih kemarin. Nah, jadi ini perusahaan yang bagus ya. Nanti mungkin tahun depan pasti kemungkinan besar sih pasti bagi cash ya, kemungkinan besar. Dan ini yang terutama sih buat saya 3 tahun ke belakang bagi dividen ya. Dan ini menarik ya. Kenapa? Karena di tahun 2023 dia 3 kali ya, interim 2 kali, cash sekali ya. Tahun kemarin 2024-nya 2 kali, sama ya 3 kali ya, interim cash ya. Jadi tahun sekarang harapannya bisa juga 3 kali ya. Artinya perusahaan ini sangat baik ya, keuntungannya nyata gitu ya, real gitu ya. Jadi ini bagus sekali ya. Jadi ini apa namanya, lolos untuk apa namanya, kita lihat lebih lanjut gitu. Ini tuh 2022, 2023, 2024 ini nanti sama nih kemungkinan besar ya. Jadi ini mantap ya, perusahaan yang sangat-sangat baik ya. Nah, sekarang kita cek dulu ya kas tara kasnya. Kas tara kas ini adalah jumlah uang yang dimiliki perusahaannya, jumlah uang yang berada di dalam dompet perusahaan. Jadi si uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional usaha, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jadi kalau nilainya terlalu sedikit, uangnya dikit, ya mana bisa bayar operasional, mana bisa bayar ekspansi usaha atau bayar pinjaman ke bank ya. Jadi hati-hati, nilainya nggak boleh terlalu sedikit ya. Kalau terlalu besar juga nih kayak sekarang ya, kan naiknya besar nih lumayan. Ya buat apa gitu ya perusahaan menganggur gitu, uang kasnya ditumpuk gitu. Kenapa nggak kita ekspansi usaha atau bayar pinjaman ke bank ya, supaya beban bunganya ringan, atau bagi dividen ya gitu ya, supaya enak, ada nilai tambah. Nah, ini ada kenaikan kas seperti ini, ada kemungkinan nanti interim nanti berikutnya dia bagi dividen ya, karena ya kemarin ini perusahaan udah, kalau dilihat dari track record dia sangat baik gitu ya. Jadi atau enggak buyback saham ya untuk mengurangi jumlah saham beredar. Jadi kita lihat ya, manajemen perusahaan ini pro nggak kepada kita gitu ya, dan kita tuh harus memposisikan beli perusahaan tuh cari yang memperkaya kita, pemegang sahamnya. Itu aja basicnya ya. Jadi ini akan naikkan start kas, nanti kita lihat ya nanti di si arus kasnya gimana. Tapi ini menarik ya, ada kemungkinan ini nanti bagi dividen juga ya. Kita coba lihat dulu ya, ini yang waktu interim yang kedua Desember Januari ya, mudah-mudahan kalau nggak Desember Januari ya untuk yang interim kedua, harapannya seperti itu. Oke, langsung aja kita cek ke bagian ekuitas ya, langsung pilih saldo laba ya, yang ini nilainya. Nah, saldo laba ini penting ya, kenapa harus dinilai? Karena saldo laba ini adalah jumlah akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Ya, jadi ini si BSSR dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 telah menghasilkan total profit itu sebesar 235 juta USD ya, terbukti untung, saldo labanya positif, makanya dia bisa bagi dividen. Karena kalau dia saldo labanya negatif atau defisit, dia nggak bisa bagi dividen, artinya perusahaan tersebut rugi melulu ya, dan artinya buat saya itu perusahaan yang bermasalah. Jadi kalau perusahaan bermasalah, jangan tanya ke saya harganya yang kenapa harga naik terus, saya nggak tahu gitu. Saya nggak pernah cari perusahaan yang bermasalah harganya digoreng naik, saya nggak akan beli juga. Ya, saya nggak cari saham-saham seperti itu ya, meskipun keuntungan jangka pendeknya menggiurkan. Ya, jadi ya saya sih berinvestasi caranya ya kayak gitu ya, udah dijelaskan lah kayak gitu ya. Kalau teman-teman mau lihat yang lebih lengkap begitu ya, ada di video-video awal-awal saya, jadi video edukasinya itu agak lebih lama ya, 8 menit gitu, 8-10 menit. Kalau saya coba ya tonton aja lah yang di Q2 yang awal-awal lah gitu ya, kalau pengen tahu yang lebih lengkapnya. Oke, langsung ke bagian ekuitas pemilik ya. Jadi ini tadi saldo labanya bagus ya, positif, dia baik sekali ya, perusahaan yang sangat baik. Pilih langsung subtotal ya, yang ini nilainya. Nah, ini kita lihat ya, si perusahaan ini gitu ya, dia ada rasio saldo laba terhadap modal awalnya 3,3. Artinya perusahaan ini telah menghasilkan total profit itu sebesar 3,3 kali modalnya ya, di luar dividen yang dibagikan. Jadi kalau teman-teman punya bisnis 1 miliar, ini profitnya udah 3,3 miliar ya, udah terbukti untung, terbukti profit ya, padat modal, padat karena keuntungan, bagus ini ya. Dan untuk perusahaan yang sangat baik, struktur modal baik, bagi dividen rutin, di harganya premium ya, PBV-nya 2, jadi jangan kaget kalau saya sih carinya yang PBV kurang dari 1 ya. Cuman kembali ya teman-teman nih, murah atau mahal ya PBV 2. Oke, kita langsung cek ke bagian
profitabilitas ya, profitabilitas, cek langsung pendapatan ya. Nah ini ya menarik ya, kenapa? Karena di sini pendapatannya turun. Ya, perusahaan yang bertumbuh yang bagus itu ya pendapatan naik ya, artinya barang atau jasa yang dijual perusahaan, yang ditawarkan perusahaan itu relevan tuh customer ya, disukai customer. Dan revenue-nya ini yang sekarang turunnya di kinerjanya, penurunan kinerja 28% penurunannya, atau setara 203 juta USD. Kenapa turun? Nggak tahu ya, teman-teman carilah beritanya kenapa ya pendapatannya turun gitu. Karena gini ya, ada banyak yang bilang ke saya, nanya ke saya, Pak Edwin kok nggak pernah apa ya, kayak saya tuh katanya tuh kosong gitu. Karena apa, kebanyakan nggak tahunya gini ya, saya melakukan ini dari 2016 sampai sekarang ya. Jadi saya di sini pengalaman ya masih muda lah, masih 9 tahun ya di pasar modal. Metodenya gini-gini aja gitu ya, dan memang saya itu lebih cenderung teknikal kepada laporan keuangan ya. Jadi saya cenderung fokusnya baca laporan keuangan aja tanpa memperdulikan alasannya kira-kira kenapa gitu ya. Jadi saya akan cari berita kalau memang diperlukan gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan teman-teman ya gitu ya. Jadi Pak Edwin ini kenapa ya kok fokusnya teknikal banget, teknikal di laporan keuangan ya, bukan analisis teknikal charting ya, beda gitu. Oke, jadi ini ada penurunan pendapatan gitu ya. Nah, nanti si pendapatan ini dikurangi harga modal barang atau jasa, nanti keluar laba bruto ya, penting. Kenapa laba bruto ini penting gitu? Karena laba bruto ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan ya, melihat kemampuan menempatkan harga jual barang atau jasa di atas harga modalnya, alias menghitung keunggulan kompetitif perusahaan produknya ya. Ini kita lihat dari GPM yang 29% ya, ada penurunan sedikit, GPM juga turun, nggak apa-apa ya. GPM 29% artinya teman-teman menjual barang 100.000 ya, 29.000 itu profit kotornya ya, 71 ribunya itu adalah harga modal barang atau jasanya gitu. Jadi carilah GPM yang setebal mungkin ya, setinggi mungkin sesuai dengan sektornya ya, karena semakin besar gross profit nanti semakin besar net profit, karena si gross profit nanti dikurangi oleh beban usaha, beban pajak, beban keuangan ya, beban non usahanya, nanti keluar laba berjalan ya, laba bersihnya yang ini nilainya ya. Dan ini kita lihat ya, laba bersihnya anjlok sekali ya, turun 20, turunnya berapa, hampir 50% ya, berapa tuh, 44% ya. Wah lumayan. Tapi dengan dengan anjloknya laba, tapi PR masih cukup murah ya, di bawah 10 gitu. Jadi ini ya masih cukup menarik secara PR gitu ya. Nanti cek aja ya ini bisnisnya apa sih BSSR. Kadang nggak apal ya, cuman kalau dilihat dari satuan USD kayaknya mungkin ini di bagian tambang ya, mining juga ya lah, sekitaran segituan kayaknya ya. Cuman cek lagi ya, karena saya bisa salah gitu untuk masalah apa perusahaannya, bisnisnya apa gitu. Nah setelah itu kita cek langsung ke bagian penerimaan kas ya. Nah ini penerimaan kas ini penting gitu ya. Kenapa? Untuk memvalidasi si pendapatan ya. Jadi kalau pendapatan itu kan dia akrual ya, dicatat dulu. Tapi kalau penerimaan kas dia berdasarkan uang yang diterima perusahaan gitu. Dan ini kita lihat ya, rasio penerimaan kas terhadap pendapatan ya. Jadi ini lihat tuh, rasio ini 103%. Artinya apa? Si BSSR ini kan dia bilang pendapatan itu 514 juta, uangnya terima 532 juta ya, lebih tinggi. Artinya uang kas yang diterima itu lebih tinggi, artinya perusahaan ini bisa menagih mungkin piutang-piutang yang belum tertagih ya. Jadi analoginya teman-teman menjual barang 100 juta tapi customernya bayarnya 103 juta, 3 juta bisa jadi si customer dulu punya utang ke teman-teman, ya udah dia bayar lebih. Jadi makanya penerimaan kas itu menghitung kas yang diterima, uang yang nyata yang diterima perusahaan. Makanya harus dilihat ya. Jadi penerimaan kas ini sama rasanya ini saya yakin gitu ya, di berita analisnya nggak ada yang bahas ini, kemungkinan besar ya gitu ya. Karena apa? Karena saya di sini berdasarkan pengalaman gitu. Kita melihat itu suatu laporan itu harus bisa dibuat kayak cerita gitu. Jika teman-teman udah sering nonton video saya gitu ya, analisnya pasti udah tahu, lihat laporan keuangan sekejap aja udah langsung tahu, oh ini perusahaan setidaknya sehat atau enggak ya. Memang saya nggak bahas ya kayak misalnya rasio turnover rasionya atau rasio likuiditas, solvabilitas yang lebih dalam, enggak, saya nggak bahas gitu ya. Itu kalau perlu aja. Kalau saya ya gitu dari 2016 sampai sekarang kayak gini aja gitu ya, metodenya sama-sama aja gitu ya. Jadi tadi kan uang kas diterima ya dari perusahaan, itu punya fungsi tadi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Sekarang uangnya diterima nih 532 juta USD, bayar supplier, bayar beban operasional, bayar gaji karyawan, mantap ya. Bayar apa lagi tuh, bayar batu bara ya, benar ya, mining kan, bayar apalah ini ya, nanti keluar laba bersih ya gitu. Laba bersih, sorry CFO
Ya, uang yang bersih yang dihasilkan perusahaan ya nilainya harus positif seperti ini. Artinya uangnya itu nyata ya, bisnisnya itu menghasilkan uang tunai ya, nggak cuman bayar habis untuk bayar apa, supplier, bayar karyawan doang, bayar lain-lain doang ya. Asumsikan teman-teman punya bisnis ya, uangnya udah diterima nih ya dari pelanggan, ngecek tuh ya mesin kasir, uangnya nih habisnya hanya untuk bayar operasional, untuk bayar supplier, habis nggak ada sisa. Teman-teman dapat duit nggak? Enggak bro, ya nggak dapet gitu. Jadi teman-teman harus cari yang nilai positif ya. Tapi bedanya kalau memang teman-teman punya bisnis kecil, itu memang dia pencatatannya laba ruginya itu sebenarnya kan arus kas gitu. Tapi kalau udah yang ada piutang ada utang gitu ya, nah ini lebih ekspor ya laba rugi, maka harus dilihat ini seimbang, jangan buta hanya di laba rugi ya. Karena kalau pemula sekali biasanya difokusnya ke laba bersih aja ya, laba rugi aja. Kalau anda memang serius gitu mau serius nih ya menilai suatu perusahaan, cek juga ketiganya semuanya ya. Semakin banyak yang dianalisis semakin dalam ya. Tapi teman-teman ya cek aja lah, pasti teman-teman punya rasio-rasio yang favorit gitu ya. Dan kalau teman-teman tanya ke saya rasio favorit saya apa, ini yang ada di Excel yang teman-teman lihat di laporan keuangan ya di Excel ini gitu. Ini yang biasa saya lakukan. Setelah itu uangnya digunakan untuk ekspansi usaha ya. Lihat tuh ya, ini penempatan pada bank ya, berarti ini kan entah deposito atau apalah. Terus lihat nih ya, atau perolehan satu tahap ya, belanja modal. Jadi nilainya negatif ya. Cari yang negatif. Artinya perusahaan itu semakin lama semakin besar ya, dia berekspansi gitu. Harus yang seperti ini ya. Nah, ini lalu ekspansinya untuk yang periode sekarang dia lebih agresif ya, hampir berapa kalinya nih? Hampir lebih besar ya, hampir 2 kalinya gitu ya, atau lebih. Kayaknya setelah itu kita lihat ya di aktivitas pendanaan gitu, atau aktivitas pinjaman ke bank. Lihat tuh, kalau dia bayar pinjaman ke bank dia nilainya negatif, bayar dividen nilainya negatif. Jadi carinya yang negatif seperti ini. Artinya perusahaan tuh berusaha melunasi pinjamannya yang ada ya. Kalau pinjamannya dibayar artinya apa? Beban bunganya lebih ringan kan ya nggak? Kalau teman-teman minjam ke bank terus kan beban bunganya makin tinggi gitu. Jadi nggak ada apa, nanti uang habis hanya buat bayar bunga ya. Dan ini kita lihatnya si BSSR ini pola arus kasnya sangat baik ya. Periode sebelumnya, periode sekarang plus min ya. Artinya udah terima kas, bayar operasional masih ada lebih, bayar ekspansi usaha, bayar pinjaman, bayar dividen masih ada sisa bro ya. Jadi ini bagus, perusahaan yang super ya, arus kasnya baik ya, profitabilitasnya mantap meskipun dia ada penurunan profit gitu ya. Dan ini kita udah pindahin datanya ya. Tapi sebelum kita pindahin, intip dulu apa rasio lancarnya ya. Saya jarang, bukan jarang ya, kadang-kadang aja ya kalau saya niat. Ini kita lihat ya, baru saya bahas ini rasio lancar 222 ya, 222 banding 80 ya, berarti dia hampir 3 kalinya, 2, sekian lebih ya. Ini jadi jangka pendek ya, secara rasio lancar aman. Uang kas 43 ya, utang bank jangka pendeknya berapa? Ini 873 ya, ini sih bisa langsung dilunasi gitu. Jadi untuk jangka pendek ini masih aman ya, kecil sekali utangnya 873.000, duitnya cuma punya perlu 3 juta, langsung aja lunasin ya. Jangka panjang nggak ada ya, udah habis. Jadi gimana, jangka pendek jangka panjang ini aman gitu ya, bagus. Oke. Oke, jadi kita udah pindahin ya data-data keuangannya. Jadi intinya kesimpulan, perusahaan ini adalah perusahaan yang sangat baik ya, si BSSR, karena dia 3 tahun terakhir dia bagi dividen rutin setahun 3 kali ya. Nih kedepannya harapannya nanti bagi dividen ya, mungkin Desember atau Januari harapannya bagi dividen. Nanti kasnya juga nanti tengah tahunnya bagi dividen. Jadi perusahaan yang sangat baik ya. Lalu saldo labanya positif, telah menghasilkan total profitnya sebesar 3,3 kali modalnya ya, mantap gitu ya. Saldo laba positif, PBV-nya memang premium ya 2 kali. PR udah cukup murah ya, di bawah 10, PR ini 7. Secara arus kas tadi sangat baik ya. Jadi ini perusahaan yang sehat ya, secara operasional arus kasnya sangat baik. Dan tadi udah bisa lihat ya, tadi rasio lancar, kas rasio ya, kas rasionya lancar. Terus kas tuh apa namanya, kas tuh short term bank loan-nya juga kecil, jangka panjangnya juga bagus, daerah kecil. Terus jadi ya udah gitu ya. Ini perusahaan yang sangat baik gitu ya, di harganya premium, di harga PBV 2 gitu ya. Jadi ini perusahaan bagus. Cuman kembali lagi ya,
masalah harga itu selera gitu. Jadi kan perusahaan tuh bagus ya, kan tinggal masalah kita aja ya, cocok nggak dengan harga nih 3.900 per 28 November gitu ya. Jadi silakan teman-teman gitu ya, hitung gitu ya, murah masih murah atau mahal ya. Karena ini kan saya menghitung masih pakai PBV nih. Kalau pakai valuasi yang lain misalnya DCF, DDM, apalagi gitu ya, PCS atau apalah gitu, enterprise value mungkin beda nilainya ya. Jadi silahkan teman-teman analisis lebih lanjut ya kalau memang perusahaan ini menarik gitu ya. Ini hanya saya aja usahain cuman apa ya, edukasi aja, informasi umum. Oke, itu aja teman-teman yang bisa saya sharingkan untuk BSSR gitu ya. Semoga sharing dari saya ini ya bermanfaat ya. Kalau teman-teman boleh dong ya sharingkan pendapatnya di kolom komentar gitu ya, perusahaannya menarik atau enggak gitu ya. Dan juga teman-teman apa, kalau ada request saham sampaikan ya, nanti kita jadwalin. Kalau ada pertanyaan seputar investasi saham tulis juga, nanti saya akan jawab ya, saya bantu teman-teman. Oke, itu aja sharing dari saya. Apalagi ya, mungkin ya informasi, saya terbuka untuk apa, kerjasama, collab dan sponsorship. Silahkan teman-teman yang berminat bisa hubungi saya ya di link apa, kontak saya ada di screen dan juga ada di deskripsi video. Oke teman-teman, itu aja gitu ya. Semoga sharing dari sini bermanfaat. Semoga sharing dari sini bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.